postingannya, perihal postingannya Mawa, perihal CCTV gimana Kak Ina? Bentar. Masuk Pak, sudah. Ya, tanggapannya Inara bahwa di video itu, satu itu kan video yang sudah diedit ya. Ada 3 permintaan dari klien saya, itu adalah meminta agar proses hukum ini menunggu dulu nih. Babak pembuktian terhadap laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Wardah Tinamawa tampaknya akan segera dimulai. Hal itu terbukti dengan aksi Inara Rusli yang akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan polisi walau sempat mengajukan penundaan. Ya, pada tanggal 17 April 2026 kemarin, ibu 3 anak itu akhirnya muncul di Polda Metro Jaya dengan menggandeng 2 pengacara. Dalam pemeriksaan tersebut, Inara diberondong 28 pertanyaan dalam pemeriksaan yang memakan waktu hampir 4 jam. Dan ketika ditemui pasca menjalani pemeriksaan, pihak Inara dengan tegas memberikan bantahan terkait bukti yang diajukan oleh Wardah Tinamawa. Lantas seperti apakah isi bantahan pihak Inara Rusli terhadap bukti CCTV yang diajukan Mawa? Kak sedikit kemarin Kak perihal postingannya, perihal postingannya Mawa, perihal CCTV gimana Kak Ina? Bentar. Masuk Pak, sudah. Ya, tanggapannya Inara bahwa di video itu, satu itu kan video yang sudah diedit ya, artinya sudah dipotong-potong beberapa video, dan kedua di video tersebut tidak menjelaskan mengenai adanya perzinahan tersebut, hubungan intim tersebut. Artinya hubungan intim di dalam pasal yang dilaporkan oleh Mawa ini adalah hubungan di mana masing-masing memasukkan masing-masing itu tidak terjadi. Ya, itu TV yang CCTV ini nggak jelas ya, karena itu juga saya melihatnya juga videonya juga agak remang-remang juga ya, gitu. Nggak ada jelas seperti kita lihat dalam hubungan mereka ini, itu tidak memperjelaskan di situ video. Saya ulang lagi ya, karena saya juga menyaksikan video yang sudah dipotong-potong. Itu ada 7 bagian, ada 7 video yang durasinya itu nggak lebih dari sekitar 2 menitan ya, dan itu sebentar semua gitu loh, dan memang gelap, itu remang-remang ya. Jadi kalau dibilang ada perzinahan, itu tidak ada, karena ya secara hukum itu tidak ada. Suara bantahan dari pihak Inara Rusli tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Untuk itu, pihak kepolisian pun menempuh langkah tegas dengan melakukan uji laboratorium digital forensik. Hal itu diumumkan oleh Kasubit Penmas Jatanras Polda Metro Jaya ketika ditemui pasca pemeriksaan Indra Sati rampung diselenggarakan. Setelah ini penyidik kami terinfo akan melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang telah diterima. Barang bukti yang diterima dari pelapor maupun barang bukti yang telah ditemukan penyidik dalam proses penyidikan kemarin. Nah, nanti kita tunggu hasilnya, update-nya seperti apa ya. Barang bukti sesuai dengan laporan yang kemarin ada beberapa video. Jadi teman-teman ketahui video itu nanti yang akan dilakukan digital forensik untuk melihat keaslian dan beberapa aspek-aspek lain untuk mencocokkan barang bukti dan keterangan saksi serta peristiwa dilaporkan. Pengumpulan semua fakta itu kemudian akan diramu oleh penyidik untuk memenuhi rumusan delik dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor.
Di sisi lain, langkah pengujian laboratorium digital forensik yang ditempuh oleh pihak penyidik menariknya termasuk ke dalam salah satu dari 3 permintaan yang belakangan terus disuarakan oleh Tommy Triyunanto selaku pihak kuasa hukum Insanul Fahmi. Bagi Tommy, pemeriksaan digital forensik sangat dibutuhkan untuk mendalami bukti tersebut. Kemudian Tommy dan tim kuasa hukum Insan turut meminta pula untuk dihadirkannya 2 saksi ahli, yakni ahli digital forensik dan ahli pidana. Dari hasil pengembangan dan juga hasil dari BAP, tentunya mungkin pihak penyidik memberikan satu kepastian ya terhadap alat buktinya, yang kemudian dari permohonan permintaan baik itu dari Insanul, mungkin juga dari Inara, tapi saya tidak tahu ya karena kan nggak ngikutin, tapi prinsipnya dari kita pihak Insanul memohon untuk dilakukan digital forensik puslapor Mabes Polri. Kenapa? Karena agar kita tahu nih, ya kan, alat bukti ini sesuai nggak dengan apa yang ada gitu kan. Nah, unsur-unsurnya nanti kemudian kita juga meminta kepada pihak penyidik juga untuk menghadirkan, kita yang menghadirkan saksi ahli ya, baik itu ahli dari digital forensik dan ahli juga dari pidana yang tentunya berkesesuaian terhadap pasal yang dikenakan. Ya karena kan kita melihat di sini dari gambar yang diambil itu, kalau kita lihat memang unsurnya itu kan harus tepat ya, artinya nggak bisa lihat dari global aja, karena memang kalau kita lihat dari beberapa ada orang melakukan satu ada adegan itu, tetapi di sisi lain kita juga harus memastikan bahwa itu alat bukti ini sesuai nggak yang namanya pasal yang dimaksudkan gitu. Nah ini kan di material hukum, jadi itu yang kita minta kepada penyidik, jangan sampai ini apa yang disampaikan ini sesuai nggak gitu kan. Selain 2 permintaan itu, pihak Insanul juga berharap agar pihak kepolisian untuk menghentikan sementara penyidikan terhadap laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang dilaporkan oleh Mawa. Bukan tanpa alasan, permintaan itu didasari oleh barang bukti perkara yang juga tengah dipersoalkan di persidangan lain. Seperti diketahui, bukti rekaman CCTV yang diajukan oleh Mawa juga telah digunakan dalam kasus perdata perceraian mereka berdua. Ditambah lagi, keabsahan rekaman itu juga tengah diteliti dalam laporan akses ilegal Inarasati. Ada 3 permintaan dari klien saya itu adalah meminta agar proses hukum ini menunggu dulu nih prosesnya. Kenapa? Kita lagi ada gugatan perdata di Deli Serdang. Karena apa? Karena pelapornya sama, terus material objeknya sama. Jadi kalau kita lihat sama, maka perma nomor 1 kekuasaan kehakiman ini memang benar-benar harus kita minta kepada pihak kepolisian untuk tunda dulu gitu loh, tunda dulu ini sampai putusan berkekuatan hukum ini bisa jelas. Dan juga ada 2 nih, yaitu masalah illegal access yang dilaporkan Inara Rusli. Itu juga kan kita menduga, kita melaporkan nih alat buktinya yang kita duga melawan hukum, ada illegal access di situ. Nah, kontradiktif dengan kalau ini kasus dipaksakan naik sampai dia tersangka. Ini kan kita norma hukum kan, bukan bicara harus ditekan, harus begini, enggak. Kita harus hormati proses hukum, tapi kita harus ada guidance-nya. Karena ini menjadi satu tolak ukur juga nanti. Menjadi satu contoh juga kalau ini kita harus tahu bahwa begitu diambil, ini kan kita lihat ada hal-hal yang tentunya masih dikembangkan oleh pihak
Bareskrim, Cyber, Mabes Polri. Guna membuktikan keseriusannya terhadap 3 permintaan tersebut, Tommy Triyunanto dan tim kuasa hukum pun telah menempuh beberapa langkah tegas. Salah satunya dengan berkirim surat ke beberapa pihak pemangku keputusan, seperti Polda secara umum dan khusus kepada Kapolda. Semua itu ia lakukan demi memberikan persepsi lain yang dirasa dapat membantu proses penyidikan. Ada beberapa hal yang tentunya kita juga udah sampaikan ke pihak Polda, Kapolda, semua kita suratin karena memang kita melihat di sini unsur daripada pasalnya itu masuk tidak di dalam proses apa yang dinamakan unsur pidana tadi yang dimaksud. Jadi itu isi yang sebenarnya kita memberikan satu persepsi, kita meminta semoga semua itu ada jawabannya. Kalau memang itu semua mutlak ya tentunya ini menjadi satu hal yang kuat. Sementara itu, laporan perzinahan dan perselingkuhan dilayangkan lantaran di pandangan negara dalam kejadian itu Insanul Fahmi masih berstatus sebagai suami sah Wardati Namawa. Sebuah argumen yang belakangan sontak terbantahkan dengan adanya pengakuan bahwa Insan dan Inara sudah terjalin hubungan pernikahan siri. Namun menariknya, alih-alih memperkuat klaim, dalam pemeriksaan kemarin pihak Inara justru tidak bisa membawa bukti untuk menunjukkan jika ketika kejadian itu, ia dan Insan sudah berstatus suami istri di mata negara. Berdasarkan penjelasan pihak kuasa hukum, hal itu memang tidak mungkin dibuktikan selain dengan pengakuan. Pasalnya, tidak ada surat resmi yang dapat membuktikan pernikahan siri. Tidak ada ya. Sementara saat ini tidak ada bukti yang mengenai rekam jejak daripada adanya nikah siri tersebut. Nikah siri itu sebetulnya kan tidak harus ada surat. Yang nyatanya memang kenyataan tidak ada surat. Ya memang tidak ada sama sekali. Pernikahan agama itu tidak ada bukti dan tidak ada dokumentasinya. Karena kan memang pada saat pernikahan itu kan juga apa yang diutarakan Inara maupun Insanul, ya kan itu diutarakan. Ya dia juga nggak tahu juga tempatnya di mana mereka pernikahannya seperti itu. Tapi secara agama itu menurut pengakuan dari BAP itu dilakukan tanpa ada hubungan itu baik sebelum maupun sesudah tanggal 7 sampai detik ini. Yang boleh kita percaya pengakuan aja. Karena salah satu alat bukti kan pengakuan. Pernyataan pihak kuasa hukum Inara Rusli tentunya berhasil menggemparkan publik. Bagaimana tidak, lewat pengakuan itu pihak Inara seakan memberikan pernyataan jika dirinya tidak memiliki bukti apa-apa selain ucapan lisan. Sontak saja, sorotan tajam seketika hadir dari segala penjuru, tak terkecuali dari Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insanul Fahmi. Lantas, bagaimanakah tanggapan Tommy terhadap pernyataan pihak Inara? Jadi kalau menurut saya kayak semacam adanya satu peristiwa nikah siri, terus ada nikah secara agama, dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan nikahnya secara keagamaannya masing-masing. Kalau memang itu agama Muslim ya yang kita anut, tentunya di sini kan ada kompilasi hukum Islam masuk dalam rukun nikah secara siri. Nah kalau memang itu sudah dijalankan, itu namanya sudah terjadinya nikah siri secara agama, tetapi kan tidak secara negara. Kalau sudah disampaikan memang ada beberapa faktor, tentunya saya nggak bisa jelaskan karena memang proses ini sudah masuk ke ranah proses penyidikan Polda Metro yang sekarang sudah disampaikan. Jadi kalau ngomongin materi pidana ini secara detail itu ada di pihak kepolisian tentunya. Nanti biarkan ini berjalan gitu kan. Kita nggak bisa publis karena memang takutnya tidak sinkron dengan apa yang sekarang di proses hukum kan gitu. Jadi proses hukum itu kan harus berkesesuaian apa yang disampaikan. Nah itu kita buktikan apakah di situ ada perzinahan, kan laporannya ada perzinahan. Ya kalau itu perzinahan tentunya
Itu yang menjadi pokok perkara. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.